Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya dari tim pengabdi tahun 2002 dengan anggota tim saya sendiri Putu Darmiase, yang kedua adalah Dr. Suratmi SPD M4, dan yang ketiga adalah Wikutomo Gosali SPD MPD, menyampaikan judul daripada pengabdian Sara kami adalah workshop manajemen pembinaan dan pelatihan olahraga bagi pelatih Konita Bana. Kami dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Olahraga Kesehatan dan Rekreasi FOK Undiksa Singaraja. Bagaimana kita ketahui bahwasannya prestasi puncak itu betul-betul dalam kegiatan Provok 2019, kontingen Konita Banan memperoleh prestasi yang tergolong medium dan menengah dan belum stabil prestasi yang diperoleh pada multi event di Bali. Nah, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan manajemen pembinaan dan kepelatihan olahraga yang 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 perlu ditingkatkan oleh Konita Banan, dan kemudian perlu adanya uh, koordinasi yang baik di seluruh staf KONI yang ada. Konita Banan dalam pengelolaan pembinaan perlu mengambil langkah-langkah yang strategis. Kami dari tim pengabdi Unisa dengan pengurus KONI Tabanan datang pada hari Rabu 9 Februari 2002, yang dilakukan adalah kesepakatan kerjasama dalam bentuk workshop manajemen pembinaan dan pelatihan olahraga. Sasarannya disepakati pelatih junior di KONI Tabanan. Nah, manajemen pembinaan pelatihan adalah pengelolaan manajemen pelatihan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasinya. Pengorganisasian merupakan proses aktivitas kerjasama antar fungsi dalam manajemen untuk mencapai tujuan. Adapun komponen-komponen yang berperan penting dalam pengelolaan klub antara lain adalah yang pertama manajer, pelatih dan program latihan, yang ketiga adalah atlet dan pemain, yang keempat adalah sarana dan prasarana, yang kelima pendanaan, yang keenam adalah dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder. Pengelolaan olahragaan dengan ruang lingkup kebutuhan masyarakat meliputi perencanaan, di mana perencanaan ini menggambarkan bagaimana tujuan organisasi di masa datang dan bagaimana caranya untuk mencapai sasaran. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah adanya penataan terhadap tugas-tugas dari masing-masing orang yang terlibat tentang apa yang harus dikerjakan dan dipersiapkan secara matang. Yang berikutnya adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas kerja kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan. Pengawasan memastikan bahwa pelaksanaan apakah perencanaan sudah sesuai atau belum. Dan berikutnya adalah kepegawaian. Rekrutmen pegawai sebaiknya harus dilakukan dengan standar yang jelas agar mendapatkan personil yang betul-betul memenuhi standar yang diinginkan. Metode dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di KONI Tabanan antara lain adalah yang pertama, menggunakan metode ceramah. Metode ceramah diperuntukkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai manajemen pembinaan dan pelatihan olahraga, teori dan praktik kepada pelatih olahraga. Yang berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Pada saat diskusi diperlukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dan pentingnya manajemen pembinaan dan pelatihan olahraga bagi pelatih. Dan yang terakhir adalah teori dan praktik. Nah, pada bagian terakhir ini jadi dilakukan dengan pelatihan olahraga bagi pelatih olahraga. Pelaksanaan PKM
di KONI Tabanan adalah diselenggarakan di KONI Tabanan dan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di GOR Debes dan Tabanan. Peserta PKM berjumlah 40 orang sebagai perwakilan pelatih dari pengurus kabupaten Pemkab cabang olahraga. Program PKM penerapan iptek yang menjadi program penting LPPM Desa untuk memberikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek keolahragaan bagi pelatih olahraga KONI Tabanan. Pentingnya pengelolaan pembinaan perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam pengembangan bakat atlet dan kompetensi pelatih olahraga sebagai ujung tombak pencapaian prestasi tinggi di KONI Tabanan. Narasumber dalam pelaksanaan PKM di KONI Tabanan adalah yang pertama adalah Dr. Suratmin SPD MOr, pemberi materi kepelatihan olahraga. Yang kedua adalah Ibu Yeni Aridewi Baidowi PSI psikolog, itu memberikan materi dan penekanan pada aspek psikologi bagi pelatih olahraga dan atlet yang mengikuti POTOP. Yang ketiga adalah Ibu Tu Darmiasi SPD M4, yaitu memberikan tentang manajemen pembinaan dan pelatihan olahraga, perlu melakukan inovasi dan pengembangan metode pelatihan dan penerapan iptek olahraga dalam melatih. Hasil program PKM yang dilaksanakan di KONI Tabanan antara lain yang pertama adalah pelatih menguasai dan memiliki keterampilan manajemen pembinaan olahraga bagi pelatih KONI Tabanan. Yang kedua, pelatih menguasai dan memiliki keterampilan kepelatihan olahraga untuk melatih atlet Prop 2022 secara benar guna meraih target prestasi yang telah ditetapkan oleh KONI Tabanan. Luaran wajib dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat program penerapan iptek yang antara lain adalah yang pertama, luaran wajib berupa artikel proseding nasional Senalimas. Yang kedua, luaran tambahan berupa haki panduan manajemen pembinaan dan kepelatihan olahraga. Pembahasan yang dilakukan antara pengabdi dan pengurus KONI Tabanan. Yang pertama adalah pentingnya manajemen pembinaan olahraga KONI Tabanan untuk diterapkan oleh pelatih olahraga sebagai ujung tombak dalam menghasilkan prestasi olahraga, di samping perlunya sistem rekrutmen atlet, standar kemampuan atlet, sarana prasarana pembinaan, fasilitas dan perlengkapan, uang pembinaan, bonus, dan asupan gizi atlet. Yang berikutnya adalah stakeholder olahraga dan pengurus KONI Tabanan. Di sini perlu adanya memperbaikan sistem pembinaan olahraga dan menyiapkan atlet junior sebagai calon atlet berbakat dan potensi untuk meraih prestasi secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah penerapan sistem kepelatihan olahraga. Di sini berdasarkan pendekatan iptek olahraga, hasil penelitian dan kolaborasi antara akademisi dan pelatih olahraga di KONI Tabanan sangat perlu ditingkatkan. Faktor kepelatihan yang dibutuhkan dalam mencapai prestasi adalah antara lain pertama persiapan fisik, yang kedua adalah persiapan teknik, yang ketiga adalah persiapan taktik, yang keempat adalah pembinaan mental. Di sini sebagai hasil dalam pelaksanaan P2M kami sudah tampilkan juga beberapa dokumen pelaksanaan PKM di KONI Tabanan. Yang pertama, mulai dari absensi, ada di sini daftar hadir peserta PKM. Yang kedua, laporan ketua pelaksana PKM. Yang ketiga adalah sambutan ketua umum KONI Tabanan sekaligus membuka acara P2M dengan resmi. Yang berikutnya adalah presentasi materi yang dibawakan oleh yang pertama Bapak Dr. Suratmin SPD MOr, yang kedua adalah Ibu Yeni Aridewi Baidowi psikolog, yang terakhir adalah Ibu Tu Darmiasi SPD M4. Kemudian di akhir kegiatan pelaksanaan PKM, yaitu kita tandai dengan penyerahan sertifikat piagam kepada pembicara yang diwakili oleh
Bapak Dr. Suratmin SPD. Kemudian kita juga di akhir kegiatan penutupan kita tunjukkan dengan foto bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan presentasi pelaksanaan P2M yang melaksanakan di Poni Tabanan. Terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni.